Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa hijrahnya Rasul. Jadi Nabi itu hijrah bukan pada bulan Muharram. Peristiwanya pada akhir bulan Safar, 26 Safar, tapi tahunnya belum ada karena nama-nama bulan yang kita kenal dalam Islam itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Makanya Nabi lahir tanggal 12 bulan berapa, Bu? Bulan Rabiul Awal. Jadi sudah ada nama bulan, cuma nama tahun belum. Tahun berapa belum. Dulu pada masa jahiliyah, nama tahun disesuaikan dengan peristiwa istimewa yang terjadi tahun itu. Ketika Nabi lahir tahun itu ada peristiwa besar. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan izin Allah dia tidak jadi menghancurkan, malah dia dan pasukannya dihancurkan. Sehingga tahun itu diberi nama Tahun Gajah atau Tahun Fil. Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah. Miladiahnya 571 miladiah. Jadi miladiah sudah ada karena Nabi Isa sudah ada 500 tahun sebelum Nabi lahir atau 6 abad. Sekarang ini kita sudah berada di tahun 1442 Hijriah. Saya kalau bulan Muharram bersyukur karena bulan ulang tahun saya. Saya malam ini sudah berumur 48 tahun. Saya lahir ke dunia tanggal 24 Muharram 1394 Hijriah. Jadi 1442 kurang 1394 sama dengan 48 tahun. Maka tugas pertama kita malam ini dimulai dari Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak KUA, Ibu Camat, semuanya sampai di rumah cari tahu tanggal lahir hijriahnya. Karena 2 tahun lagi ini peringati Hijriah. Cari tahu, mudah dicari tahu. Ada aplikasi waktu-waktu sholat, ada kalender Hijriah. Itu kita putar ke belakang, cari tanggal Masehinya, bertemu kita dengan tanggal Hijriah. Itu tugas pertama. Cari tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa saya lahir Hijriah. Dan sudah itu dihafal mati. Dan itu ibu yang dijadikan syukuran milad ulang tahun setiap tahun. Jadi apa gunanya tanggal lahir Masehiyah? Untuk nyukirin dari KTP dari ijazata, punang ngurus di paspor ampari Makkah, akte kelahiran, urutan catatan sipil, tapi urusan syukuran milad Hijriah. Karena kita umatnya Nabi, dan Nabi diperingati hari lahirnya setiap tahun, bukan miladiah tapi Hijriah, 12 Rabiul Awal. Bisa dikira-kira Bu, disuruh cari sama anaknya? Bu, bisa? Sudah janji.
Orang kalau sudah janji baru ingkar, buru-buru singkul. Saya tidak bisa bahasa Konjo tapi bisa bahasa Makassar. Meskipun nama saya Tamanggung dari Jawa, tapi saya asli Galeso. Saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Lahir berkat program keluarga berencana. Dulu ada pameo, banyak anak banyak rezeki. Pergi manggeku sigamakku kerjasama berdua 8 orang anak. Konon waktu sudah ada anak ke-8 nabila mamaku cukup mini. Sudah banyak mi anak, banyak itu rezeki. Tiba-tiba awal tahun 70 ada program KB, 2 anak cukup, bikin lagi 2. Nah, karena banyak ini dukung program pemerintah, 2 anak cukup, parki poin 2. Alhamdulillah saya anak kedua dari program KB. Makanya cukup 10 orang. Terima kasih program keluarga berencana. Kita kembali. Tugas pertama, catat tanggal kelahiran. Yang kedua, kalau ini saya kira sudah dihafal, harus hafal nama-nama bulan Hijriah. Sudah hafal Ibu? Bisa dites? Nah, bulan pertama bulan berapa? Muharram. Sudah itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus dihafal mati. Kalau Januari sampai Desember saya kira dihafal karena kejar gaji 13. Tapi Hijriah harus dihafal. Jadi tidak boleh lagi ada majelis taklim yang tidak menghafal nama-nama bulan Hijriah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah kita banyak berkaitan dengan bulan Hijriah. Setiap bulan ada puasa 3 hari. Setiap bulan purnama itu tidak berpatokan tanggal Masehi, Pak, tapi berpatokan dengan tanggal Hijriah. Setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Jadi harus hafal. Harus hafal. Kalau sekarang alhamdulillah masih hafal tanggal Hijriah karena masih baru peringatan bulan Muharram. Tapi lama-lama juga sudah hilang. Tapi tidak apa-apa dites. Tanggal berapa Muharram ini malam Ibu? Ya, 22 tadi siang, sekarang sudah 23. Woi, cara ada gini Ibu kan. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang istrinya ada di sini. Karena ternyata istri-istri di sini orang-orang hebat semua. Saya pesan kalau begini semua baik istri Pak. Dia lalu kirong kuburi pun nanti dapat nama. Karena susah dapat istri seperti ini. Hadirin, peristiwanya orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah dipimpin oleh Abu Jahal bikin pertemuan di sebuah tempat ya kayak pendopo kamannya arinna nikana Darun Nadwa. Darun Nadwa dar daerah Nadwa pertemuan. Jadi dewan itu asal kata bahasa Arab tempat pertemuan. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Darun Nadwa. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Apa rapatnya? Memutuskan untuk membunuh Muhammad. Jadi rapat pagi itu, sidang dimulai. Bagaimana caranya menyingkirkan Muhammad? Karena kuciri annya wallo Muhammad bila pakabali-bali sikit, kata Abu Jahal.
tambah hari tambah banyak followersnya, Instagramnya banyak pendukungnya, YouTube-nya banyak subscribernya, tambah banyak teman Facebooknya. Kalau dibiarkan ini, bisa kita kalah sama Muhammad, kata Abu Jahal. Bagaimana caranya membunuh, menyingkirkan dia? Ada yang usul, Pak pimpinan sidang, bagaimana kalau kita bawa Muhammad di depan Ka'bah, kita ikat di situ, kita jemur sampai mati supaya tidak lagi berpengaruh? Abu Jahal bilang, bodoh, itu usulan tidak masuk akal. Tena lagi nani pakam menju Muhammad na jadi pendukungna. Kalau Muhammad dibawa kumpul duduk diikat di depan Ka'bah, tambah banyak orang simpatik kepadanya. Bisa-bisa terjadi people power, demo besar-besaran, habis kita. Usulan pertama ditolak. Usulan kedua, kalau begitu kita bawa Muhammad keluar dari Mekah, kita asingkan di tempat yang jauh. Niragi kira-kira pun dari Makassar, niragi main di Bontotiro. Bagaimana dengan usulan ini? Kata Abu Jahal, saya tidak setuju. Kenapa? Muhammad itu pintar cari simpati. Ia nagapawat di Bontotiro, najai tahu ngai, menggalang dukungan, banyak pendukungnya, lalu datang menyerang kita di sini, habis juga kita. Tidak boleh. Kalau begitu, mau dijemur di Ka'bah, tidak setuju. Dibuang, tidak setuju. Kalau begitu, kita bunuh Cokko-Cokko. Tengah malam, kita bunuh Muhammad. Wah, ini usulan yang bagus. Sekarang siapa yang mau membunuh Muhammad? Tidak ada berani tanggung jawab. Karena itu Nabi Tabuk keturunan Quraisy. Quraisy ini suku besar di Mekah. Kalau ada anggota sukunya yang dibunuh, kafir, muslim, musyrik, semuanya bersatu membela, mencari suku yang membunuh sukunya. Jadi tidak ada. Kalau begitu, ada yang punya usulan. Bagaimana kalau semua kabilah, semua kelurahan, semua desa yang ada di Bontotiro ini kirim satu tukang pukulnya, tukang algojonya, masih ngerang kalewan taranna, lalu bersama-sama membunuh Muhammad. Jadi pun jallo ki suku Quraisy tidak boleh niat nabunuh, karena kita bersatu kompak satu suku, ada perwakilan. Usulan ini diterima. Akhirnya diputuskan malam ini kita bunuh Muhammad. Nabi siang-siang pergi di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, ada apa ya Rasul? Nanti malam kita hijrah, kita mau pergi. Pergi kemana? Madinah. Kenapa mendadak? Dia bilang karena mendadak juga nanti malam saya mau dibunuh. Siapa yang kasih tahu Nabi? Padahal pertemuan itu tertutup dari wartawan. Tidak boleh ada tukang foto yang datang. Siapa yang kasih tahu? Rupanya pertemuan Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy itu disaksikan oleh malaikat Jibril. Pertemuannya disadap. Lalu rekaman sadapnya dikasih tahu Nabi Muhammad, nih gini ke dia juru bicaranya, lana bunuh ko sinampi, seluruh perwakilan suku akan datang, nampak na cincang-cincang sehingga tidak ada yang bisa disalahkan satu suku. Makanya kita berangkat. Jadi tunggu di rumahmu. Kalau tidak, nanti saya ke rumah tak ya Rasul.
Oke, saya tunggu. Jam berapa? Nanti saya japri. Pokoknya punanya mau aku meluncur. Sore-sore datanglah Abu Bakar ke rumah Nabi. Ditelepon Tommy Ali bin Abu Thalib. Ali, ye puang, datang. Kata Nabi, Ali, sediakah engkau tidur di tempat tidurku? Kata ya, saya mau pergi. Malam ini saya diancam dibunuh. Saya mau kau tidur di tempat tidurku. Ali pemuda, anak muda. Bedanya Nabi dengan Ali itu beda 20 tahun. Tapi Ali berkata, siap ya Rasul. Kalau itu perintah Nabi, saya siap laksanakan. Baru jaga tinro, bungkus Ali. Kemudian Abu Bakar mengintip keluar. Pak, Ibu, ternyata pantaran bala rasimi tahu. Nakana tahu berroa pau. Bu, mana keluar tak kulle malor yang tarana je tahu. Begitu rapat dikepung rumahnya Nabi. Begitu Abu Bakar mengintip keluar, nakanamu Abu Bakar, ya Rasulullah, mati kian bangi. Ini ngapa? Barang positif corona. Tina ya Rasul, ciniki pantaran sangin tahu ya Rasul, sangin berang tak buku ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka begitu Nabi mau keluar, turunlah ayat 9 dari surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah bikin dinding di hadapan mereka, Allah bikin dinding di belakang mereka, sehingga mereka tidak melihat. Iyan jona baca Nabi baru keluar, Bismillahirrahmanirrahim keluar. Menurut riwayat, ammido-mido jimatanan jo kafir masin na teten berallak guna. Tapi sekali ni ancini kinatita sigang Abu Bakar. Bahkan Nabi mengambil pasir nampak nagaruku sinjo ulunna sambil kata Nabi Abu Bakar, iyan nelam bunuh. Ya kira-kira kalau bahasa kita iyan nelam bunuh, sorry ya, nggak bisa. Itu dibaca Nabi surat Yasin ayat 9. Ya Tommy ini biasa na baca tawa pun na lampai motor na tiba-tiba niya sweeping. Boleh kalau darurat, tapi jangan dipakai patampo-tampo. Niya sepeng di daleka ko tidak usah khawatir saya baca surah Yasin pun na memang tena sinta tena stay kata bajikan ang belok kiri apalagi polisi-polisi sekarang saya setiap hari Senin ceramah di Polda Sulsel, ceramah duhur di sana penuh itu sholat berjamaah. Ada orang tidak pakai SIM, tidak punya SIM, dia baca itu waja'alna min baini aydihim 3 kali nampak na tu'y batuela polisia la ciri ka barangka la ilaha illallah narapi na polisia nitahan na. Ngapa nagkulay ditahan na lewang nabaca karena dia baca ayat 9 surah Yasin sementara dia polisin tahan hinahapil lagi surah Yasin. Tinggian yang dibaca na polisian atau teresin na. Jadi kalau darurat baca, tapi pun dalam lipat tampu-tampuan jangan. Ada bapak-bapak tanya Ustaz, bisa kira-kira ku baca itu ya 9 surah Yasin kalau ada tukang tagih utang datang di rumah. Bukan lagi coba-coba Tommy. Siapa tahu nak masih keringan lataan.
Ternyata ngapraktekkan todi. Niya dibantu pat Singara Indra nabaca surah Yasin. Ustaz, upahakin juga jaya. Masuna datang tukang tagi di rumah. Nampak bila nonjok palantukakku nak baca waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Full. Bukan terus ngapain naik itu, nak naik. Jari akan itu nagulumpar itu tuh nanti. Kasalaman tahu ini ya. Nah, jangan dipakai untuk yang negatif. Nabi keluar jalan menurut riwayat sejarah. Bela pinjomaina kita nampak pinia anu rangi si tahu. Bela mina kita anu rangina na jamana una. Na menarasi kasih. Kau sare nak kena tagio ka. Berarti Muhammad yang pakambak. Lari Muhammad, lari. Tapi nak kena tunggu dulu. Cek di rumahnya. Rombongan ini masuk ke rumah. Ada yang sampai di kamarnya Nabi. Nairapikan itu kalimbungan. Nah karena nia ini bi Muhammad. Jadi ambaki. Nah sinta kaliwan. Sementara lana bunoi ada yang bilang itu dulu. Cek dulu. Gapakah salah bunuh. Begitu ditarik selimutnya, ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib. Nah sungkin akan ngapa na kau ni? Kaya Muhammad, akan natin na gusto. Ngapa nang rinit nisuro yan laki. Jadi mana Muhammad? Saya tidak tahu. Maka dikirimlah ke seluruh grup-grup WhatsApp di Mekah. Muhammad lari, tutup perbatasan. Semua jalur keluar dari kecamatan Bontotiro ditutup. Tidak ada yang boleh lolos. Sehingga dikatakan oleh ahli sejarah, sendina Nabi lampasan dari balaknya tulus sugit lampa, maka tidak jadi tabligh akbar malam ini karena pasti Nabi terbunuh. Ternyata Nabi tidak langsung pergi, tapi Nabi berbelok naik ke sebuah gunung namanya Jabal Sur. Naik, jabuna naik tahu umrah dan kini Jabal Sur. Kamu tahu kapak sanjo ibu naik tu Japaya jauh. Di situ Nabi naik. Subhanallah, Nabi naik bersama Abu Bakar. Kan di sana tanah berpasir, ibu. Kamu tahu ngilau ribira. Begitu malu naik, budaknya Abu Bakar. Ini budaknya Abu Bakar bukan jadi budaknya Abu Bakar. Naik ranginjo bendena na parakaya aminawan ribokona na kita. Napabalulong bendena sehingga bekas-bekas kakinya Nabi dan Abu Bakar tidak kelihatan. Itu salah satu nanti yang masuk surga ini adalah budaknya Abu Bakar, penjaga pengembala kambing. Naik mirate cakko. Goa di Arab itu jangan dibayangkan goa seperti di Indonesia. Anjo goa yang dicak-dicak. Saya pernah masuk goa Hira. Ke atas itu 1,5 jam sampai di atas. Di goa Hira itu hanya bisa berdiri satu orang, duduk satu orang. Saya pernah berdiri di tempat Nabi berdiri. Saya pernah duduk di tempat Nabi duduk. Dan lekanan juga Hira niat kalibung lurus kelihatan Ka'bah dari situ. Jadi memang arah kiblat. Gua Tur saya belum pernah naik, sangat tinggi. Dan di Gua Tur itu menurut orang yang naik kurang lebih sama besarnya Gua Hira. Lalam injojon. Begitu Nabi kita masuk, begitu sampai di Gua Tur lantama, nakana Abu Bakar, jangan dulu masuk ya Rasul. Ngapain? Saya dulu masuk. Siapa tahu dia ular, dia macam, dia anjing, dia kalajengking ngalipang, pun na dia ilalan na ngoko, nakkeron na koko. Iya minna ni kana pengawal. Jadi pengawal itu dia duluan mati baru bos. Kapag kamu ni pengawal kayak dia, nakana di baki karengku baji na gutina, ngan re karengku baji na gunia. Pengawal laman rakin nih.
Ibu bapak masuk Abu Bakar, dia sorbannya Abu Bakar dirobek-robek. Setiap ada lubang di goa ditutup. Sesudah itu keluarlah Abu Bakar, ya Rasul, silakan masuk, lokasi aman. Ya, jadi itu juga gambaran kenapa satu sorban bisa menutup lubang-lubang di goa, karena memang cak di goa ya. Duduklah Nabi, kemudian kata Abu Bakar, kata Nabi, saya mau tidur Abu Bakar. Maka tidurlah Nabi di pangkuan Abu Bakar. Ini juga gambaran, Pak, begitu dekatnya sahabat Nabi dengan Abu Bakar. Sangat dekat. Saya kira Pak Camat, Pak Kawa, Pak Danramil, Pak Kapolsek ini dekat, bersahabat. Tapi belum pernah Pak Camat tidur di pangkuannya Pak Kua. Belum, curiga bawang kita buat. Tapi jadi laki-laki tidur di pangkuan laki-laki tidak apa-apa, yang penting jangan ada perasaan, bos. Tidak apa-apa. Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar. Taton rangnya Abu Bakar. Sementara tidur aton rambangkin Abu Bakar, niat na cinik kalipon dan lekan Abu Bakar. Astagfirullah, masih ada lubang belum kututup. Maka napagiyogi palang-palangan jo palak bangkin na Abu Bakar menutup lubang goa yang ada lubangnya. Siapa tahu ni enja kalajengking, dan ternyata benar di lubang itu ada kalajengking. Begitu tertutup oleh palak bangkin na Abu Bakar, kalajengking ya naluri binatang merasa terancam, dia menyerang. Nah kokoki palak bangkin na Abu Bakar. Pak risik na minta ampun. Tapi Abu Bakar tidak berani bergerak, khawatir Nabi terganggu tidurnya. Ya, kamu mantau ini pengawal. Dia tidak bergerak, suara dia tahan, dia nak galantak di dereknya supaya tidak bunyi. Tapi ada yang tidak bisa dibohongi, air mata tidak bisa. Tetap air matanya keluar menahan sakit. Matun na jene matan na Abu Bakar na tujui pilisi na nakita. Tak bangke nakita niya lepa mo na kamalakang Abu Bakar. Mudah-mudahan Nabi tidak bangun. Bangun Nabi. Diruangin jo Abu Bakar. Bosia. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasul. Jene matangku mati. Dia menungaru. Barang malak ko mati. Dia bilang tidak. Saya dicincang-cincang oleh orang kafir, saya berani. Ngapa dia pengen ngaruh? Nah kok kalajengki. Pak di sini banjengku, ditariklah kakinya Abu Bakar, diludahi oleh Nabi. Nyala air liurnya Nabi, baru diusap, sembuh seketika, berhenti sakitnya dan tidak ada lukanya. Jadi liurnya Nabi mukjizat. Ia mintu naturuki tutuata ribontotiro punania anak-anak tu guru boka na natui na panaikian roliman nari langit-langina. Nampak nasapuya. Itu panurugia berkah. Ya, berkah. Kemudian antama na kita rigwaya, Allah memerintahkan laba-laba bikin sarang, burung merpati bertelur, sehingga tidak bisa terdeteksi. Ternyata dari sekian rombongan kafir Quraisy yang mengejar, ada yang sampai ke Jabal Sur. Nicini ya renjo Jabal Sur kamu cari-cari, nicini ki bangkena sulur ya Abu Bakar. Nah karena Abu Bakar ya Rasul bantingan tu dia kan kali. Dan menurut riwayat seandainya enjo tawa enjo kafir ka beberapa orang tundui nacini kina kita. Tapi kan Allah menyelamatkan tena ni adundu mau tergi ia enjo nacini pintuna gua ya kalibona tena tawil alam ngapa na tena bolang-bolang adrumu. Tidak mungkin ada laba-laba ini tidak robek sarangnya. Kalau ada orang masuk berarti tidak ada orang di dalam.
Bayao jangan-jangan merpati tinaton niya repeat berarti tidak ada. Ayo kita pulang. Sementara lamo tereki asare caca kalalang. Sare asarana caca ka bali sigin ni ka kira-kira bahasanya tinatunnya bunyi gapas saratau ibu ilalang. Ambil batu baru dilempar masuk kena gigi depannya Nabi dan berdarah. Nakana mo Nabi Abu Bakar bunuh injo caca. Kata-kata bunuh injo caca juga menggambarkan sepanan jogoya karena kan di luar tentu nak kana online. Mani bunuh berarti gampang dipukul. Bunuh. Jadi caca itu pengkhianat pertama dalam sejarah perjuangan Islam. Makanya orang-orang Montotiru jangan percaya sama caca. Sementara cerita sari caca dari Palapunga, itu pengkhianat itu, pengkhianat. Kemudian 3 hari 4 malam, ada yang bilang 3 malam 4 hari. Nak dita irati juga banggir Jabal Sur. Ada 3 orang yang berjasa, Siti Aisyah, Siti Asma binti Abu Bakar, 2 bersaudara, dan Abdullah bin Umar. 3 ini, 3 orang bergantian naik bawa makanan, bergantian naik. Kemudian tanggal 1 Rabiul Awal Nabi melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar ditemani 1 ekor onta. 1 ekor onta jalan. Karena orang kafir sudah putus asa, Nabi Muhammad lagi, maka Nabi jalan. Nabi tidak boleh melalui jalan raya karena punya agam poros kan pasti dia ngising. Maka Nabi lewat jalan yang tidak biasa dan Nabi tidak tahu jalannya. Abu Bakar juga tidak tahu. Ada orang yang disewa, agamanya Yahudi, bikin perjanjian. Abu Bakar nusingi agak ngecako-cako dari Madinah, kusingi kuliah nueran kulegi. Siapa bayar ranu si kamannya, perjanjian dibayar. Dan inilah orang yang mengantar Nabi dan Abu Bakar sampai keluar dari Mekah dan aman dari kejaran kafir Quraisy. Apa pelajaran didapat? Biar orang non-Islam kalau bisa dipercaya jangan begitu oleh kerja sama, orangnya amanah. Maka tidak benar kalau ada orang Islam alergi bekerja sama dengan non-Islam. Yang menyelamatkan, menolong Nabi selamat sampai ke Madinah orang Yahudi yang menjadi penunjuk jalan, tapi orangnya bisa dipercaya. Jalan selama perjalanan Nabi dan Abu Bakar tidak pernah berdua di atas, Pak, selalu bergantian. Punna Nabi terate Abu Bakar andren ringion taya, punna Abu Bakar irate nakitan ringon taya, bergantian. Sekian kilo naung iseng, sekian kilo naik iseng, dan tidak boleh berhenti karena kapan istirahat didapat sama orang kafir. Itu luar biasa. Akhirnya giliran sampai di Kuba sebelum masuk Madinah, giliran nakitan ringon taya. Ya Rasul, ke kampung Aminjur Jalekan, menurut ini penunjuk jalan, inilah kampung Kuba. Ya Rasul, naik lagi kate morate rion taya, nakin rendri karena najini lagi tahu. Kata Nabi, oh tidak, sesuai perjanjian, karena giliran nurate maka engkau di atas, saya yang bawa on. Jadi Nabi tan rendri rion taya tamak di kampung Kuba. Di kampung Kuba sudah ramai orang berdiri seperti ini menunggu Nabi dan Abu Bakar, karena sebelum Nabi hijrah bersama Abu Bakar sudah ada duluan utusan sampai hijrah sebelumnya mempersiapkan kedatangan Nabi. Nabi tiba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal di Kuba. Orang-orang Madinah dulu namanya Yasrib, arena jinabita na langir Pak. Tidak pernah lepak na cilit tanja na karena waktu itu belum ada Facebook.
Kira nga tanjaan na nabita tena. Yang ibaw na isen nabita tau badi labatu. Begitu masuk Abu Bakar irate onta nabitan ring ontaya. Orang-orang di Yasrib Kuba mengatakan pasti minna dia irate. Pasti diminabit karena ia irate. Maka nira mungkin jo Abu Bakar langsung dikerumuni di panahon rontaya nampak bau mati mija pacama manteng nene punang pasopim nanyo ni foto-foto atoje karena tadi segi Abu Bakar segera sadar tuh salah bahan tauan maka nasungke soroban na Abu Bakar nampak napayungi na bita napayungi na bita. Begitu dipayungi soroban dari Abu Bakar, nampak pitawa sa oi kaya itu nak dia, aneh nak dia. Dipayungi, nampak pinjoin ngirebut, dicium, dipeluk, disalam. Ya mintu ribon tiro pun na niat tau buntin naik, na dipayungi. Gapabaw ni salacini pa iman na pasapi na nanikah. Kan itong pasapi lopo nih. Jadi jangan lagi bilang kalau ada pengantin dipasangi payung bid'ah, bagi bacalah sejarah. Nah, terus semua orang di Madinah menawarkan, ya Rasul, di hotelku magi bermalam, di rumahku magi bermalam, saya siapkan kamar yang spesial. Kata Nabi, biarkan onta yang menentukan di mana mau nginap. Di sini saya tinggal karena onta tinggal singgah di sini. Nakana mo ranunan jo pataan na ini anak yatim pak, satu-satunya harta milik orang tuanya ini. Nakana Abu Bakar, siapa punya ini? Saya. Ya Abu Bakar. Abu Bakar langsung na kocik-kocikan nampak nasari doi karena orang ini bilang saya wakafkan tanah ini untuk Allah dan Rasul. Abu Bakar bilang saya beli berapapun harga. Nah, alai doi ka lapan tamar kocikan jo anak yatim. Begitu sampai di kantona anak yatim menolak. Bukan saya tidak mau jual. Saya wakafkan. Pantang saya jual sesuatu yang sudah saya ucapkan wakaf. Bayangkan aja tuh kasih asih tena tanah marena. Nah, tena naruh nabalukan. Sesuatu yang saya sudah jual pantang, yang saya sudah wakafkan pantang saya jual, ambil kembali ini uang. Abu Bakar tidak mau kalah. Nah karena Abu Bakar, sesuatu yang sudah keluar dari kantongku pantang untuk saya tarik kembali. Jadi punah dia kumbalukan ini dia mau kewakafkan ini alle kali-kali miloi pasidak kaku. Begitu dan disitulah dibanguni Masjid Kuba, masjid yang ketiga terbangun di dunia. Masjid pertama Masjidil Haram, masjid kedua Masjidil Aqsa, masjid ketiga Masjid Kuba, yang keempat Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Begitulah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah secara fisik sudah selesai. Anda bangia kita hijrah secara batin. Ini temanya ini luar biasa di atas berhijrah menuju kesolehan individual dan kesolehan sosial. Saya salut ini tema karena yang dibawa ini penting, kesolehan sosial. Tidak boleh hanya kesolehan individual, karena ini yang merusak. Raja Isambayang lengaban nari pasu juga, Kak Daro kulantu nari pasu juga, bunrang Quran nari pangajian, tasbihnya juga bunrang nari pasikir mingkate na tetanggana. Begitu azan berkumandang di masjid, keluar dari rumah, kunci pagar pergi di masjid, dari rumah ke masjid tunggu terus di tetangganya. Assalamualaikum. Salam. Bantu dari masjid ke sambayang.
Lebana barisallang ngibang assalamualaikum warahmatullah. Barisallang na to. Lebana barisallang ang maintain na nalle sa janana. Langsung ang motor. Tinan tumayin ang jamal-jamal dengan sesama jamaah. Nampak didalikan dulu mempo. Jadi jai na tao na dakadakay. Manatabi katatabi. Nagkinjoy rokku pa. Puna rencana memang latih terkia motor puna mai kaya sambayan jadi memang gini pakai bukan menting. Jadi papantara memang kita sedre. Jadi lebana selalu warahmatullah lari lagi. Nama ganggu. Datangi dulu depan sekali. Baru assalamualaikum tidak zikir pulang. Zikir itu penting. Tadi ini kita zikir dipimpin Pak Kiai. Itu kalau zikir seperti ini, malaikat at-tabeki merendahkan sayapnya, menghormati orang-orang yang berzikir, dan Allah panggil malaikat, lihatlah hambaku, mereka bersimpu mengagungkanku. Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Makanya ibu-ibu, jangan cuma malam ini kita zikir. Bu, mari abadikan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Lamai kia tinro zikir, lagi patinro ya natta zikir, salawat. Sekarang orang dapat tinro anak kilong-kilong. Kadang-kadang juga kilong-kilong yang tidak masuk akal. Tapi dapat tinro anak po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam bohong. Ini lagu ini bohong. Masa malam minum susu, siang makan nasi? Tidak, bayi itu malam minum susu, siang minum susu. Itu bayi. Kalau malam minum susu, siang makan nasi, itu bukan bayi. Itu bukan bayi. Jadi bayi itu malam minum susu, siang juga minum susu. Makanya lah daripada kilong-kilong tidak lantam mariak kalah, lebih bagus kita salawat. Ini sambil ni patunya nata salatullah salamullah ala taha salatullah ala yasin. Yang baca pahala, rumahnya nur, Nabi berkah, anak-anak yang dibacakan tenang, tidak terganggu jin dan iblis, rumah tangga bahagia. Anan tekaman na bayi rumah tangga yang dapatin renanganku menangis. Bagaimana anak temu baik? Jadi banyak ngaji, banyak zikir. Kita harus hijrah. Hijrah, tinggalkan yang tidak baik. Kita pindah ke hal-hal yang baik. Ayo kita hitung-hitungan sekarang. 1441 Hijriah sudah lewat. Sekarang 1442 Hijriah. Kira-kira nih umur kita sekarang berapa? Coba saya lihat-lihat mukata ini. Tahun 2100 mati semua, man. Betul lah ini. Masih ada kira-kira yang hidup tahun 2100? Masih ada? Tidak ada. 2100 kalau malam ini umur 50 berarti 130 tahun. Ngapa kita? Tidak ada. Kita ini bukan umatnya Nabi Nuh 950 tahun. Kita bukan umatnya Nabi Musa 250 tahun. Kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60-70. Jadi
Puna umur bagi 40 nya bangia, 30 tahun lagi, berarti tinggal tahun 2050. Kalau malam ini berumur 60 tahun, 2030. Tidak lama bagi hidup di Bontotiro, tidak lama. Paling kuliah muka-muka, tapi saya muka-muka hampir meninggal. Hampir artinya tidak sampai 80 tahun. Tidak sampai. Ciri orang yang sudah hampir meninggal. Yang kita tahu yang tidak datang, Bu. Nah, rahasia ini. Ciri orang yang sudah hampir meninggal. 1, kalau warna rambut sudah berubah. Hati-hati yang warna rambutnya sudah berubah, dulunya hitam sekarang sudah mulai putih, itu berarti sudah lewat 1/2 umur kita. Iya, kalau sudah putih rambut berarti sudah kepala 4. Kalau ada orang 30 berubah berarti ada hormon tidak normal. Normalnya kepala 4. Normal kepala 4. Jadi orang yang meninggal sebelum 40 tidak berubah selamanya. Jadi punya tekia uang, iya meninggal sebelum 40 tahun. Semua yang meninggal sebelum 40 tahun tidak berubah. Nike Ardilla, Olga Saputra, siapa lagi? Asraf, Ustaz Jeffrey, termasuk ini mantan saya Julia Perez. Nanti juga mantanku, mantan idola. Tidak boleh mudah menuduh. Jadi kalau rambut sudah berubah warna Pak, siap-siap. Kita mau orang apa? Rambut putih artinya tinggalkan dunia hitam. Itu mutlak. Jadi pun nak kebok mau tak, pokoknya dunia hitam nak. Kemana lagi resasang kabatian? Jika nu kebok mo. Masa umur 50 uang bagi nampak dominnya kisahnya tetes tangan natan. Para jangan tahu tersinggung kan tu. Pak, umur 50 masih hobi main domino silakan. Tapi jangan sampai jam 1 malam masih main domino. Kapan tahajud tak? Kapan? Ibu-ibu juga kono masa saya kali-kali natinro ka paluan kagulingan narak. Dibilang ada suamiku, tidak ada. Dibilang tidak ada, ada status. Jadi menderita tahu dong ibu-ibu kalau saya ingin begadang sampai jam 2 di luar. Bagaimana Ibu? Setuju? Setuju? Apa? Saya tahu selalu pada si nyawanan. Dan jadi kena. Jadi Pak, silahkan hobi kan tidak apa-apa. Tapi jangan bagi saya pekerjaan berat-berat. Situ kadang-kadang heran, umur 60 masih duduk lama baru pekerjaan bakalan ada gajah nangka, benteng nangka, Perdana Menteri nabuno. Yang bagi yang berat-berat. Ayo deh, kalau rambut sudah putih, tanda-tanda kubur sudah dekat, maka taubatlah. Yang kedua, kalau fungsi organ tubuh sudah mulai berkurang, itu juga tanda-tanda ajal sudah dekat. Palangirika biasa ke cini-cini televisi volumenya 5, kamakaman 13. Nampak nak ada dito na lompo-lompo saya sige di lompo apa po na saya mo kelurahan Ekatiro Langir. Kenapa saya bilang Ekatiro? Karena itu juga lihat tulisannya di situ. Jadi apa boy? Kalau sudah pendengaran berkurang, tanda. Apalagi? Hati-hati. Orang yang hampir meninggal bisa dilihat dari caranya pegang handphone. Caranya pegang handphone. Kalau dia baca handphone, begini tangannya, begini posisi tangannya, matanya juga santai, masih aman. Mingka pun na lambu sugi limana mergalika nampak meri boko ulunna nampak kuru-kuru matana nak diri bagian tu mati
Ini toh supaya pengen na pagaman eh. Puna leban ini berarti na muni ranking. Jadi ingat-ingat Pak. Coba ingat bagaimana cara Anda baca handphone. Kalau begini tanda-tanda. Coba lagi. Apalagi kalau sudah dibantu kacamata. Oh, kalau sudah pakai kacamata hampir lagi. Kecuali tahu penceramanya. Ibu, menurut ilmu jiwa, kalau cari calon menantu jangan yang pakai kacamata. Kenapa? Karena menurut ilmu jiwa, wanita yang berkacamata kalau sudah bersuami cenderung tidak setia sama suaminya. Kenapa? Karena kalau bangun tidur bukan suaminya dulu naurus kacamata dulu na cari. Jangan bagi gue kacamata bu bercanda jadi. Trainer langsung ke tidak ji. Apalagi ciri ajal sudah tidak lama lagi, sudah hampir mati. Manusia ini berasal dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Maka semakin dekat kita dengan tanah berarti semakin hampir mati. Dulu jalannya tegak, sekarang mulai tertarik ke depan. Itu tanah yang tarik kita. Bila toe atau bila tinggi atau bila bodoh ibu. Bila bodoh jadi punariolo magi baju kamen sekarang naungin diri salanggannya. Nah diri bagian. Berarti bila bodoh magi. Semakin kuat daya tariknya tanah semakin hampir meninggal. Dan kenyuunat ceramah di Mangkasar nanya bapak-bapak itu ibu-ibu sikit-sikit tercap di naun rupanya pada nabiri ni mati. Berarti di besok ni ribut tak. Lihat kucing tak dulu terterik apa kamu. Hati-hati yang suka mengantuk dengar ceramah, tanah itu yang tarik ya. Apalagi ciri orang hampir mati pun namai sambayan terima sika motor ki na motor ya pabangking. Nabirin itu. Kena motor ta teta. Bukan lupai tanda-tanda terpaksa mau terima masih kan nakana remaja masih kita lupai motor tanda nakana tina memang orang olahraga apa olahraga tuh loa-loa apalagi hampir mati ini hijrah ini bertambah umur hampir mati kalau sudah banyak B pada dirinya huruf B batu-batu beol-beol bau balsem pokoknya banyak B beser-beser itu sering-sering ke WC sering-sering ke WC saya ceramah begitu ada orang infeksi saluran kencing karena mau kencing tahan tapi dibilang beser-beser ayo siapkan semua. Kematian kita tidak menunggu kita bertobat karena itu hijrah sekarang hijrah sudah dihitung umur sekarang hitung perbuatan tak ini amala bajita sambayanta selama aneh sambayangku kugaukan sambayang parallu inji atau gaukan tomas sambayang sunnah karena kalau sholat wajib tidak bisa diandalkan karena sama semua jadi karena tidak boleh tidak sholat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya tidak ada pilihan malah begitu coba-coba melanggar dihukum saya malah baca satu keterangan satu waktu sampai yang parallu di Bokoi niamme kiri neraka ruang bilangan alona si waktu jadi punna siallo talung tahun kipa 1000 hari di neraka punna tidak disambayang karena tidak ada halangan tapi kalau ada di alasan tak boleh yang penting alasan tak masuk akal ada 7 kelompok yang kalau tidak sholat tidak apa-apa 7 golongan bilang ngeri baju-baju gini berita gembira nih kutuas sambayang Ustaz kira kasih nampi na guabil barang aman ja
Sere, anak-anak kasanggina kalirungkak kalilolo. Seperti anak-anak ini. Tidak apa-apa kalau tidak sholat, tapi mulai diajar sholat. Ya alhamdulillah tidak banyak anak-anak. Kalau saya banyak anak-anak tidak lama ceramah. Karena kasihan anak-anak. Kalau tidak ada begini insya Allah bisa jadi lama-lama di jam 12 lewat 1/4. Ya. Kalau ada anak-anak saya trauma. Dia pakai ceramah, tiba-tiba nih anak-anak ngaruh. Lompo sarana ngaruh. Langsung nikah karena dia mana. Ini anak ini tidak mau berhenti menangis. Ustaz juga tidak mau berhenti ceramah. Bukan kayak nanti gue tanya sambil apa-apa. Anak-anak kalaroy nampak jalan lemari nanti. Boleh tidak sholat, tidak dosa, anak-anak sampai kalirungkak kalilol. Yang kedua, tutin roa, sanggena muria. Yang ketiga, tupinsana, sanggena ngurangi. Yang keempat, tutakalupaya, sanggena ingat kembali. Dari mulai takalupa gitu tidak apa-apa. Namanya sambay, namanya tinro, baru bangi tetes 10. At raba mereka tinro, tiba-tiba mbak astagfirullah. Katina apa ini? Aku sambayan lohor. Bukan sambayan isa na kalupa, sambayan lohor. Apa hari na jangan masih lagu suali? Lohoro na nakalupa. Ya, sudah berapa ibu? Anak-anak tidur, pingsan, lupa. Apa? Yang kelima, haid, sanggena mari haid. Maka anak nifas, sanggena mari nifas. Darah nifasnya berhenti 40 hari. Maka 7, tu pomoroka, sanggena mari pomoro. Pilih lagi salah serin. Kira lagi pilih. Anak-anak 14 tahun di batas. Tidur talungalo. Una niya tahu talungalo tinambangon tambumi. Mate itu. Sa talungalo itu na tahu riwayat tidur tinrobo nara. Artinya sudah meninggal. Pingsan juga begitu. Jadi pilihan terbaik adalah gila. Itu nabi. Puna tegi sambayan pomoro. Puna tegi pomoro asambayan. Kan sekarang banyak orang gila tapi tidak merasa gila. Yang jatuh kambang irawa di Mangkasar. Titik ruah dan niarian na napasak ramaita nampabang silumpu-lumpu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Trepak rasangan batu asin di masih kata bang kenente ruah batu mari masih ni apalikan susu nia abidat toro nia adaster nia akalimbu nia tenana payu la jo kini tu kambang nak ada nya belum pongorok kamma pongorok kontu nak ngapa dia apa nak kini orang janu nampe dete ruah nu bang pongorok. Nakana tukang bang ini pungro. Ikaw ya kenapa nagtiruan mo bang? Nakana tukang bang, oi pa, ibu pilangnyeri, rilohoro ka banga, asara bang, mangaribi bang, isa bang, subu bang, pili mga bang po na tupasambayangan, tinan niya batu. Ang nga ba nagtiruan ko ba batu asin pungro? Parang ikaw po nga bumilat ko natin waktu na risokay waktu natin na waktu. Yari na mabisiyan niya nakanamay mo dekat teman-teman tau pungopongor. Kamu na waktu bagyo kan lagi waktu. Ya, jadi kira-kira tu pongor ribunto tiro. Jadi kamu sutulang yang kasaraman natin na waktu tu pungopongor. Coba-coba gimana tesere wajar waktu ngasih pamadina pongor. Jadi ayo mulai sekarang penuhi masjid dengan sholat berjamaah. Datang lagi Pak, saya kasih 2 pilihan. Terakhir berapa ini? Berapa menit ibu? Saya kasih 2 pilihan. Erok niya kale-kale may sambayan rimasigiga atau kita yang ampi balatan bebengin marimasigiga.
Pilih mana? Kalau ada suamita malas pilih sholat kasih tahu, erkit kukiugan tetangga tambembeng ki. Pun na tetangga yang bembeng ki pak nasikok ki, naroko, nampak na boleh. Jadi pilih memang lagi. Ini malam kita ambil keputusan. Ero ki amenten riboko na imang ha, atau ki atin radalekan na imang. Pula lagi bersambayan. Untuk apa? Jadi bapak-bapak datanglah di masjid. Ibu-ibu juga kodong, Bu. Ibu. Tapi Ustaz kan ada hadis Nabi, seafdol-afdolnya sholat adalah di rumahnya, kalau perlu di dalam kamarnya. Iya, hadis ini sahih dan sangat disuka oleh ibu-ibu yang kutu. Kutu na nangane hadis kan betul Nabi bilang, tapi kapan Nabi ucapkan ini hadis? Nabi ucapkan hadis ini di Madinah. Waktu itu belum terang begini lampuan, jalanan juga belum semulus hari ini. Jainji biboy orang non Islam masih ada yang suka ganggu orang Islam kalau pergi di masjid. Nah paling lomo-lomo nih ganggu baik-baiknya. Sehingga kata Nabi, daripada diganggu kodong baik-baiknya rika apirika bajikangan ribala maka lebih afdal di rumah karena masih banyak gangguan. Pertanyaan, di Kecamatan Bontotiro nya inja biasa tahu ganggu baik-baik ini pun namanya sampai terima singkat. Tidak ada. Berarti yang satu-satunya pengganggu masjid adalah ku menangis. Itu mami. Kalau begitu tidak ada alasan lagi kamu ke masjid karena tidak ada yang ganggu kecuali anak-anak kutuloloa, milenial kah. Yang bagi dulu kita ke masjid siang-siang, siapa tahu ada anak muda ganggu iki. Tapi nenek-nenek malah tahu yang ganggu, yang ganggu. Turun ke buta warna tuh nak temen na urus. Oh napa gitu na Cina, jangan pernah lari kok, paria kampung. Magi. Jadi jangan lagi kita takut pergi masjid ada yang ganggu. Jadi hadisnya benar, kita salah paham. Yang tu bahaya anak pun salah paham tahu. Makanya selalu lewat pak polisi, pak dan rami, lewat pak kawah, jangan mudah terima berita mentah-mentah. Ya, apa namanya, tabayun dulu. Nah, kalau salah paham ki berita bahaya. Ada ibu-ibu majelis taklim. Kebetulan ibu itu muda, baru-baru meninggal suaminya, ketua majelis taklim. Dia SMS Ustaz. Ustaz, bolehkah mengisi hati ini? Itu Ustaznya langsung berbunga-bunga bilang, Ibu, lepas memang saya ikata kah? 1 jam kemudian baru ada SMS-nya lagi, Ibu. Oh, Ustaz minta maaf, saya ketika masukku bolehkah mengisi hari ini? Ternyata tahu itu ceramah hari ini cuma huruf R berdekatan dengan T. Nah karena bolehkah mengisi hati ini, nampak Ustaz ke Ustaz calege-lege tahu. Terena merasa bolehkah mengisi hari ini. Itu bahayanya kalau salah paham orang. Beritanya benar, dia salah paham. Saya mengantar jamaah dari hotel di Makkah pergi belanja di pasar Ja'fariyah. Taksi, bawa 3 cewek tempo dulu. Umur 70 tahun. Rati mari taksiya, nempo meriboko sifat talu. Kurapi di Ja'fariyah, saya bayar taksi, baru saya turun. Nampak pak, laku sungki pakai bu na taksiya, na besok kalau bajungku. Ustaz, laki maiko. Indri ini membuka tu lagi, turun lagi, karena jangan dulu turun. Saya dulu bertiga turun. Kupala alam ini harus sifat talu. Lampinan panautot, kutanya ibu, kenapa kita di leher bajuku? Nah karena ini Ustaz pengalaman baru tidak tahu ke kondisi lapangan. Masuk tamu. Nah karena rinin turimak ka Ustaz, bahaya sopir taksiya pun nanami buratnya riolo, na lari yang baik-baik niya.
Bukannya ibu, ku tahu ton gitu berita iya, tapi tebe bini kamay katelana larinya. Malah ini bini larinya. Bukan ibu, coba katin mantay ratin taksiya sopain, sopir na lari. Nakanya naman, ngurus kita utang luka mana, minyak kayu putih na lagi kajal. Jadi jangan bagi takut diganggu ibu kalau sudah berumur. Pergi lagi di masjid, pergi ke masjid. Ustaz, mau kutong itu kudung berjamaah di masjid tapi cucuku ku jagai. Ngapa nak timur sugi cucunta dan itu jamaah nah. Mudah-mudahan tersinggung ini suka titip anaknya sama neneknya. Sesana kudung nenek-nenek kah. Bari cadi-cadi anaknya yang perakai. Niat lek bagi nabak bunting anaknya cucunna senna urus. Kapan bahagia tak? Kapan? Makanya ya kecuali kalau jam kerja anak tak boleh lah, tapi kalau pulang jangan pergi cepat supaya orang tua menikmati masa tuanya dengan sholat berjamaah. Terakhir betul nih ya, ayo hubungan silaturahim dengan sesama. Mau pilkada ini di Bulukumba, saya lihat di mana-mana baliho itu luar biasa ramainya. Keempat-empatnya calon adalah putra putri terbaik Bulukumba. Jadi jangan mau gara-gara pilkada jinagi beser, jangan. Kemudian jangan lagi mau dikasih uang untuk memilih. Jangan ki. Karena sekarang mental tak ini yang rusak di mana-mana. Niat tahu bantu tim sukses, niat calonku bantu karena niat jadi duit. Tak balik sekarang tidak. Ada calonku, iya apa bisa ku bantukan di calon tak? Dukung minta maaf, minta maaf. Ada nih pilihanku, tapi saya doakan calon tak. Begitu. Jadi bila niat menesara iya kamu nanti yang ngajak pas suruh kualde. Ini yang begini-begini ini tidak bagus. Jadi jangan lagi. Kenapa korupsi marak di mana-mana? Karena biaya pilkada mahal. Biaya pilkada mahal, makanya yang dikasih mahal ke biaya pilkada ya, jangan kita terima sepeser pun uang dari calon atau tim sukses karena pun najai doi napasuluk na mempo pekerjaan pertama sesudah duduk adalah mengembalikan modal. Untuk calon bupati, wakil bupati, jangan dibuang-buang duit terlalu banyak. Nangising lang nga pagipun na jay doy kipasulong mempo kita lumulan sa sunilanti na kita meninggal. Nailan sa banking mo dalata Bupati Halmahera Timur baru mendaftar di KPU incumbent, sementara orasi sesudah mendaftar jatuh ke depan meninggal. Coba kita tidak tahu. Nah, tidak ada itu undang-undang bilang kalau ada calon terpilih na meninggal dikembalikan semua biaya kampanye na. Tidak ada, jadi jangan bagi buang-buang uang. Jangan bagi terlalu banyak. Ajal kita tidak tahu. Ajal dulu begini tidak tahu masih bisa kita sholat subuh sebentar atau tidak. Tidak ditahu Ada ibu-ibu nonton di televisi lebih dulu lagi mati na televisi. Ada. Itu yang tuwenannya sing siapa yang nanarapi jalan. Malah ni anak muda mereka ibu. Dia memancing di pinggir sungai sementara mereka kalurut Tommy tiba-tiba matu di kalurut na laundry bidanganya mati. Betul lah ini. Jadi dia memancing sambil memancing merokok, rokoknya jatuh ke sungai mati. Iya rokoknya masak tahunnya. Jadi mati itu bisa datang kapan dan di mana saja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini hijrah, berpindah dari sifat yang tidak bagus ke sifat yang lebih bagus. Mudah-mudahan kehidupan kita di 1442 Hijriah jauh lebih berkualitas dibanding 1441 Hijriah. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.